Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan Tinkercad. Langkah pertama, buka alamat. Habis itu silakan login. Kalau yang belum punya akun, silakan gunakan akun Google kalian. Yang kedua adalah membuat untuk desain. Kebetulan ada studi kasus untuk menyalakan lampu, jumlahnya 2. Oke. Kita bisa membuat dengan cara klik circuit, habis itu create new circuit. Oke. Karena yang kita gunakan adalah Arduino. Di sini mode komponen basic. Kalau dilihat di sini ada Arduino. Kita klik. Kita tempatkan di sini. Kebetulan ada aneka macam sensor. Kebetulan kalau di sini modul nggak begitu ada, modul Bluetooth, modul WiFi sepertinya kok nggak ada. Kita gunakan aja untuk pengendalinya menggunakan sensor PIR. Yang mau pakai ultrasonic silakan ultrasonic, sistemnya sama. Example lebih bagus kalau menggunakan sensor PIR atau motion. Nah, kebetulan sensornya ada 2. Oke. Selanjutnya kita butuhkan adalah lampu. Saya menggunakan bukan lampu LED, tak on dulu. Tak gantikan dengan bohlam lampu. Karena umumnya bohlam lampu ketika bisa menyala dengan konfigurasi arus DC, kadangkala kita membutuhkan namanya relay. Kita cari relay. Oke, bisa pakai ini. Terus saya butuh dot. Oke. Tinggal kita tata, kita letakkan seperti ini. Di dalam bot di sini kalau diperhatikan ada plus ada minus. Ini satu jalur, ini satu jalur. Misalkan terbalik pun nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau ini jalurnya secara vertikal, kalau yang ini jalurnya secara horizontal. Nah, untuk menghubungkan dari plus dan minus, karena konfigurasinya adalah di sini ada input, ada power, input. Di sini bisa kita jadikan sebagai input juga sebagai output. Misalkan kita masukkan dari 5 volt, tinggal diklik aja. Klik. Oke, klik. Habis itu tak tarik sini. Boleh. Oke. Karena umumnya warnanya merah, green diganti red. Yang ground lakukan hal yang sama, klik. Oke, kita pilih black. Nah, SMS seperti ini. Dalam. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Kita konfigurasikan, kita sambungkan PIR kita ini ke dalam Uno. Nah, di dalam PIR di sini ada namanya juga daya. Kalau kita zoom di sini ada 3 kaki, sinyal power ground. Nah, kelihatan sinyal power ground. Nah, kalau power otomatis ini otomatis yang plus, kita klik.
Terus yang ground juga sama, karena ground kita sambungkan ke ground. Kita kasih warna black, di sini tak kasih warna red. Nah, dalam ini kita lakukan hal yang sama. Oke. Sekarang dua pir ini sudah mendapatkan tegangan, tinggal kita masukkan ke datanya, karena ini sebagai inputan. Tinggal kita pilih, di sini ada pin cukup banyak, misalkan yang satu ini kita masukkan di 12 boleh. Nah, yang ini kita masukkan di 10. Oke. Sekarang dua-duanya sudah masuk ke dalam Arduino dan sudah terhubung. Bagaimana dengan outputnya? Kita geser. Yang pertama adalah kita lihat relaynya dulu. Zoom terminal 6, terminal 5, terminal 8, terminal 7, 12, 1. Oke. Kalau dilihat dari skemanya, kita hubungkan terminal 5 dengan namanya ground. Oke, kita masukkan di sini. Set. Karena ini nyambung dengan ground di sana. Nah, di sini juga sama. Kasih warna hitam. Nggak rapi. Ini kalau nggak rapi nanti tinggal diklik ini. Cecer ke set. Nah, sampai ada garis. Nah. Sekarang ini keluarnya gimana? Kalau namanya lampu itu di relay, otomatis salah satu ini kalau tidak dihubungkan dengan sumber daya, kita cari sumber daya dulu. Sumber daya pakai apa? Nah, nih kita kasih 2, arah pulang lampunya 2. Oke. Salah satu kita hubungkan dengan ini. Oke. Terus yang ini lampu yang satu kita hubungkan dengan terminal yang di sini, terminal 6. Oke. Sedangkan arus sesungguhnya kita masukkan. Nah, bagaimana dengan input sendiri? Ini input. Bun, ada sate loh, Bun. Oke. Ini kita masukkan ke dalam pin Arduino. Tinggal mau dipilih yang pin berapa. Misalkan tak masukkan ke sini, ke 5. Ini kita lakukan hal yang sama. Kita geser sedikit. Yang ini
Lampune kok neng kono bareng. Oke. Halo. Nggih. Oh, nggih. Oh, dari situ toh. Oh iya. Bentar, Mas. Nggih. Gila, wis teko. Yuk. Bunda. Awas uta lho. Nduk, iku lho, Nduk, benakno, Nduk. Lanjut. Ora sempat nyetop, Ra. Oke, ini kita lakukan instalasi dulu. Wah, rame. Nah, bentar, Dok. Dari ke all. Sebentar, udah. Kita cek. Oke, sekarang kalau sudah, kita coba simulasikan. Start simulasi. Set. Oke. Ini nanti kalau logikanya, kalau ini tak gerakin alias ada pergerakan di area pir, otomatis lampu menyala. Tapi ini nggak nyala. Sekarang kita masukkan kodenya. Text. Continue. Stop. Pause dulu. Lanjut. Supaya ini bisa berjalan. Aduh, pedes. Ini ada dasar pemrogramannya. Voice setup itu artinya perintah yang ada di sini akan dibaca satu kali. Kalau yang dibaca berulangan itu ada di sini. Kak buang. Alah. Back. Kak buang. Langkah pertama kita deklarasikan ente lampu 1 sama dengan tanggap ini lampu 1 nih masuk ke pin tajam 5 ente lampu 2 ke pin 7 nih pin 7 lampu 2 oke geser nih pin 7. Selanjutnya kita masukkan input pir 1
Yang kita jadikan pin 1 yang mana? Ini atau ini? Nah, misalkan salah satu. Di sini pin 2 dan pin 12 sama pin 10. Mbak, matiin Mbak, TV-nya Mbak. Oke. File 1. Status nilai awal 0. File 2. Ini anggap aja sebagai value dari input dari peer. Tak tambahin sekalian. Ini sesuai kalian skema saya. Kalau skema saya tak tambahkan LDR. Kita hubungan dengan ini. LDR ini fungsinya kita gunakan ya, seperti kalau di pinggir jalan, kalau malam hari nyala, kalau siang hari dia mati. Di sini tegangannya adalah plus sama ground. Di sini tak masukkan ke ground dulu, tambahkan. Nanti ujiannya seperti apa? Ini kita masukkan inputnya di input analog karena tipikalnya analog. Yang ini plus, kita beri tegangan 5 volt ada di sini. Oke. Sekarang kita simulasikan. Anggap aja ketika di sini malam hari, lampu ini akan menyala otomatis. Nah, tapi ketika di siang hari, ketika masuk ke kamar, kebetulan tidak ada penerangan dari jendela, sensor dari peer 1 akan terdeteksi dan akhirnya lampu di situ akan menyala. Nanti juga di kamar yang kedua juga sama. Logikanya kayak gitu. Sekarang kita lanjutkan. Kita masukkan sensor LDR dengan kondisi awal. Boleh dikasih hasil sensor LDR atau value val 3, terserah, sama aja. Nah, ini kebetulan berada di sensor LDR, berada di pin A0 di sini. Sekarang kita mulai masukkan pin mode lampu 1 sebagai output. Pin mode lampu 2 output. Pin mode input, tulisannya sama, input peer 1. Gak karena ya rare ini mas. Oh ndi? Oh ini aku ngerti mas lewat. Mbak Kanaya mas pulang. Pin mode input peer 2. Jadi inputnya dari peer 1, peer 2. Nah, sekaligus ada input lagi dari sensor LDR.
Oke. Output 2, input 3. Oke. Yuk, lanjut. Sekarang kita masukkan file 1 sama dengan digital. File 1 membaca dari data input peer 1. File 2 membaca input peer 2. nt hasil sensor LDR sama dengan analog, pakainya karena input analog read sensor LDR. Jika hasil sensor LDR lebih dari 600, boleh 700, maka file 1 status high, ada pergerakan, maka digital red, lampu 1 nyala high, durasi delay 3000 3 second kalau mau dipakai. Cukup banyak ya, tambahin sendiri angkanya, nanti coba-coba. Else digital red, lampu 1 low. Low itu artinya mati, sama delay. Closing. Nah, sekarang if untuk file 2 jika high, tak copy wae. Basta file 2 digital red, lampu 2 oke. Else jika kurang dari 700 otomatis, maka yang terjadi adalah digital red, lampu 1 menyala high, digital red, lampu 2 high, delay sama, misalkan sekarang kita coba cek start simulasi, nanti apakah ada error. Kalau ada error, biasanya di sini ada error dan keterangan errornya apa. Kalau diperhatikan, oke, ini kode tak tutup dulu. Ini kondisi ketika malam. Sensor RDL otomatis lebih dari, ya kurang dari 700 tadi settingannya, otomatis ini menyala. Tetapi ketika kita geser, ini anggap aja kita taruh ke siang,
Ini nggak mau mati nih. Wah, stop dulu, pause. Oke, sekarang kita coba simulasinya lagi. Tadi perbaikan kode sedikit karena ketika lampu mati durasinya tak buat 3000, ini tak udah turunkan jadi 300. Kita perpendek. Kita untuk sensor cahayanya LDR tak gunakan 600. Kita coba start simulasi. Nah, ini menyala lagi seperti tadi. Harusnya ketika tak bawa ke siang ini sudah mulai mati. Oke. Nah, oke. Ketika di siang hari otomatis penerangan di dalam kamar, yang mungkin kamar di bagian belakang yang nggak ada jendelanya sama sekali, itu butuh penerangan. Tinggal ketika orangnya masuk ke dalam kamar, dari sensor PIR akan membuat gerakan. Kita gerakan sensornya seperti ini, lampu tersebut otomatis akan menyala. Tapi ketika kita diamkan alias tidak ada pergerakan sama sekali, dia akan mati. Begitu juga dengan yang ini. Nah, oke. Ini kalau sudah selesai, nanti tinggal untuk kebutuhan ini bisa dilihat untuk komponen listnya, ada datanya di sini. Di sini baterai jumlahnya 2, resistor yang dipakai adalah 1 k ohm, fotoresistor atau dibilang LDR tadi, leg bulb itu bola lampu, PIR 1, PIR 2 dan Uno. Oke. Sekian, tak save dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.